Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 Karmanegara ingin mempresentasikan tentang sejarahnya kerajaan Karmanegara. Nah, sebelum kita mulai presentasi ini, apa baiknya kita memperkenalkan masing-masing anggota dulu. Nah, saya Ahmad Zaki Ali dari absen 1. Dan saya Dapat 13 absen 8. Saya Muhammad Tarikan Fuada dari absen 24. Saya Rafsa Mirza Hakim dari absen 32. Oke, langsung mulai ya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Menurut naskah Bangsakerta, pada abad ke-4 Masehi, pulau dan beberapa wilayah Nusantara lainnya itu didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat terjadinya perang besar di sana. Para pengungsi itu umumnya berasal dari daerah kerajaan Palawa dan Jalan Kayana yang ada di India. Pihak yang kalah dalam peperangan melawan kerajaan Magadha. Dan salah satu rombongan dari pengungsi Jalan Kayana dipimpin oleh seorang Maharesi yang bernama Jaya Singawarman. Sampainya di Nusantara, Jaya Singawarman ini diterima oleh Raja Dewa Warman. Raja Dewa Warman itu adalah pemimpin kerajaan Salakanegara. Nah, ternyata dia bukan hanya diterima, tapi dia dinikahkan oleh putri sulungnya Raja Dewa Warman yang bernama Iswari Tunggal Pertiwi Warman Dewi atau Dewi Minawati. Setelah mendapatkan persetujuan dari mertuanya, yaitu Raja Dewa Warman, Jaya Singawarman ini membuka tempat pemukiman baru di dekat Sungai Citarum. Nah, tempat pemukimannya itu diberi nama Taruma Desa atau Desa Taruma. 10 tahun kemudian, desa ini tuh banyak didatangi oleh penduduk dari desa lain. Jadi, Desa Taruma ini menjadi besar. Akhirnya, yang tadinya cuma setingkat desa berkembang menjadi setingkat kota. Semakin hari, kota ini tuh semakin berkembang pesat. Karena itulah Jaya Singawarman ini membentuk sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai Kartanegara. Tarumanegara sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama Taruma diambil dari nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum, serta Nagara yang artinya kerajaan atau negara. Di sisi lain, Raja Jaya Singawarman memberi nama kerajaan Tarumanegara karena di daerah tersebut banyak ditumbuhi pohon tarum. Di sini ada bukti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu ada prasasti kebun kopi yang bisa disebut juga prasasti tapak gajah. Kenapa bisa dinamakan prasasti tapak gajah? Karena pada saat di foto ini, di gambar ini, karena diapit oleh dua telapak kaki gajah yang sangat besar. Yang kedua ada prasasti tugu yang itu memiliki arti menerangkan pada saat penggalian sungai dengan ketinggian 6.112 tombak atau setara dengan 12 km pada masa ke-22 Purnawarman. Yang ketiga itu ada prasasti Cidangtiang. Prasasti Cidangtiang itu memiliki arti pujian atau keanggunan pada Raja Purnawarman. Nah, yang keempat ini ada prasasti Ciarutan. Prasasti Ciarutan itu memiliki simbol itu gagah dan perkasanya dan berkuasa Raja Purnawarman. Yang kelima itu ada prasasti Muara Kinten yang memiliki ukuran 2,7 meter kali 1,4 meter dan kali 1,4 meter. Dan yang terakhir ada prasasti Jambu. Prasasti Jambu memiliki arti memiliki tulisan pada pahatan yang menyerupai segitiga dengan ukuran 2-3 meter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan susunan birokrasi kerajaan dari Tarumanegara. Dikutip dari modul sejarah, sistem kerajaan Tarumanegara menganut sistem monarki absolut yang dipimpin oleh raja yang memiliki otoritas penuh dalam menjalankan pemerintahan. Nah, puncak kejayaan kerajaan Tarumanegara sendiri berada di bawah
berada di bawah kepemimpinan Punawarman. Punawarman sendiri dikenal sebagai penguasa yang bijak dan tangguh dalam memimpin rakyatnya. Selain itu juga Punawarman juga menetapkan berbagai aturan seperti hukum kerajaan, regulasi militer, strategi perang, dan juga silsilah dinasti Warman. Saat memimpin, Punawarman memperluas wilayah kerajaan dengan cara menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Nah, kerajaan Tarumanegara sendiri juga memiliki wilayah yang bisa dikatakan sebagai wilayah terbesar. Nah, wilayahnya itu sebesar Jawa Barat yang sekarang. Lalu di sini ada raja-raja yang memerintah seperti Jayasingawarman, Darmawarman, Punawarman, Wisnuwarman, Indawarman. Lalu ada Chandra, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, dan Harimawangsawarman, Nagajayawarman, dan juga Linggawarman. Lalu yang terakhir ada Tarusbawa. Oke, tadi udah mendapatkan raja-raja yang sudah memerintah kerajaan Tarumanegara. Nah, lalu pastinya kan dalam satu masa pemerintahan pasti ada raja terbaik dan raja terburuk ya. Nah, langsung aja ke raja terbaik. Raja termasyhur itu adalah Raja Purnawarman. Nah, kenapa Raja Purnawarman ini sangat terkenal untuk membuat kerajaan Tarumanegara ini masyhur? Purnawarman ini sebenarnya yang seperti yang dibilang Mirza tadi adalah yang meluaskan wilayah Tarumanegara hingga satu wilayah Jawa nih. Nah, terus dia juga membangun ibu kota baru Sundapura pada tahun 397 Masehi. Nah, ini Purnawarman ini juga takluk saat perang hingga dipanggil dengan judul Harimau Tarumanegara karena ketangkasannya saat perang dan kegagahannya. Nah, sebenarnya walaupun dengan gelar seperti itu, Raja Purnawarman ini sangat peduli dengan masyarakatnya. Ia hingga seperti yang dibilang pada Prasasti Tugu, dia membuat saluran air sepanjang 12 km atau 6.122 tombak seperti yang dibilang di Prasasti Tugu. Nah, lanjut raja terburuk. Nah, sebenarnya kalau dari bukti-bukti sejarah nggak ada pembilangan ada raja terburuk di Tarumanegara ini. Tapi dari hasil perbandingan kami dari berbagai sumber, kita mendapat kesimpulan bahwa Raja Kertawarman, yaitu raja ke-8 dari kerajaan Tarumanegara. Nah, kenapa Kertawarman ini termasuk raja yang terburuk? Nah, itu karena dia itu adalah yang memulai keruntuhannya kerajaan Tarumanegara. Kenapa? Soalnya saat masa pemerintahan Kertawarman, raja-raja yang di bawahnya. Jadi kan Tarumanegara ini ada monarki atas ya, monarki absolut. Jadi ada raja paling atas dan di bawahnya ada raja-raja lainnya untuk mengontrol daerah-daerahnya. Nah, negeri-negeri yang telah ditaklukkan Tarumanegara ini, raja-raja bawahannya itu ada yang gak suka sama Kertawarman ini, jadi hasilnya memberontak dan akhirnya memisahkan diri. Nah, ini menghasilkan konflik internal yang akhirnya menumpuk-numpuk dan akhirnya meledak saat masa Linggawarman. Nah, lalu kehidupan ekonominya Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara ini kehidupan ekonominya itu dari Prasasti Tugu ya, terbukti bahwa mereka bercocok tanam dan berternak. Nah, ini itu juga ditambahkan oleh saluran air yang dibuat oleh Purnawarman yang membuka akses keluar masuk ke Tarumanegara untuk berdagang. Nah, kehidupan sosial. Dari sini kehidupan sosial Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal disebut dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan
sosial kehidupan masyarakatnya. Dan Kerajaan Purnawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum bermana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Nah, selanjutnya di sini ada peninggalan benda-benda bersejarah dari Kerajaan Tarumanegara. Itu ada Candi Cibuaya. Nah, Candi Cibuaya ini berlokasi di Desa Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nah, pertama kali terdeteksi pada Arka Wisnu Cibuaya I yang diduga peninggalan abad ke-7. Nah, keberadaannya pun masih dianggap masih ragu lah sejak lama. Nah, tapi karena kesamaan karakteristik, kesamaan yang lain-lainnya, candi ini menjadi salah satu peninggalan bersejarahnya Tarumanegara. Selanjutnya ada Candi Batu Jaya. Nah, Candi Batu Jaya merupakan salah satu peninggalan juga. Nah, Candi Batu Jaya ini berlokasi di Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang juga, Jawa Barat. Nah, candi ini didedikasikan untuk agama Hindu dan juga Buddha. Nah, Candi Batu Jaya juga memberikan informasi sistem pengairan yang digunakan pada masa Kerajaan Tarumanegara, yaitu dengan memanfaatkan Sungai Citarum untuk mengairi lahan di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada masa kejayaan. Kerajaan Tarumanegara mencapai masa kejayaan pada saat kepemimpinan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman kan raja yang ketiga. Di masa pemerintahan Raja Purnawarman, luas wilayah Kerajaan Tarumanegara ini hampir setara dengan luas wilayah Jawa Barat pada saat ini. Raja Purnawarman juga disebut raja yang besar. Hal ini dapat diketahui dari prasasti Ciarten yang isinya ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia yang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Pada masa kejayaannya itu Tarumanegara mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain dengan memperluas wilayah kerajaan melalui ekspansi ke kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kekuasaannya, Kerajaan Purnawarman juga membangun berbagai infrastruktur yang mendukung perekonomian kerajaan. Contohnya adalah penggalian Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga. Nah, kedua sungai ini selain berperan penting dalam mencegah banjir pada saat musim hujan, ternyata dia juga berperan penting dalam pengairan lahan pertanian sawah yang dulu tuh menjadi salah satu penggerak kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanegara. Nah, yang terakhir ada akhir keruntuhan. Tentunya kerajaan Tarumanegara itu belum diketahui secara lengkap karena prasasti yang ditemukan itu belum bisa ditafsirkan lah. Nah, Tarumanegara ini mengalami masa pemerintahan 13 orang raja. Pada tahun 669 Masehi, Linggawarman, raja ke-12 ini digantikan oleh menantunya yaitu Tarusbawa. Linggawarman sendiri memiliki 2 orang anak, tapi dia tidak mempunyai anak laki-laki, dua-duanya perempuan. Yang sulung itu bernama Manasi, menjadi istri Tarusbawa dari kerajaan Sunda. Yang kedua bernama Soban Kencana, menjadi istri Dapun Tahyang Srijaya Nasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Secara otomatis tahta kekuasaan Tarumanegara jatuh kepada menantu dari putri sulungnya yaitu Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara berakhir dengan beralihnya tahta kepada Tarusbawa. Karena Tarusbawa ingin sekali mengembalikan kejayaan pada saat masa Raja Purnawarman, sehingga pada tahun 670 Masehi ia mengganti nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Atas pengalihan kekuasaan ke Kerajaan Sunda ini, hanya Galuh yang tidak sependapat dan memutuskan untuk berpisah dari Sunda yang mewarisi wilayah Tarumanegara. Nah, kita sudah selesai nih. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Satu orang lagi.
Oke, baik. Mungkin itu sekian saja dari kelompok kami. Kami izin mundur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.